Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari beberapa kuda di sini. Di mana jenis-jenis di sini itu indukan lokal dan pejantannya adalah thoroughbred. Ada beberapa macam dari thoroughbred, yaitu Wanglet, Arabian Horse, dan Hungarian Horse. Dan beberapa macam dari kuda lokalnya juga, yaitu ada kuda Batak, kuda Sumbawa, Flores, dan kuda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkandangan dan peralatan yang ada di peternakan bistro Indonesia. Nah, untuk peralatannya sendiri itu terdiri dari saddle, bridle, saddle pad, dan grid. Untuk sistem kandangnya, di sini menggunakan sistem perkandangan head to head. Nah, alat di kandang ini ada kipas angin, ada tempat pakan, dan ada bak untuk minumnya yang disediakan secara ad libitum. Nah, untuk alas kandang ini menggunakan sekam atau serbuk kayu. Nah, ukuran kandang di bistro ini untuk satu ekornya itu ukuran 3 x 4 meter. Sekian. Terima kasih. Untuk pembagian sistem makanannya di sini menggunakan tempat seperti tong yang biru itu yang di bawah, dimana nanti dimasukkan ke dalam kandang itu sendiri. Kemudian untuk formulasinya sendiri disebutkan bahwasanya di formulasi tersebut konsentrasi pakannya di situ ada protein 14%, digestif energinya 2600 kilokalori, kemudian ada serat kasarnya atau crude fibernya 8,0%, kemudian ada sodium magnesium lisinnya di titik 0,5, 0,5%, 3%, 6%. Untuk mineralnya ada kalsium sama fosfor di 0,8% sama 0,4%. Kemudian ada di vitamin, ada vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1. Untuk vitamin A sendiri ada 11.000 unit, 11.000 international unit, baru vitamin D3-nya 1.700 international unit, vitamin E-nya 110 international unit, di mana di sini vitamin B1, B2, B6 5,5 mg. Ada pula vitamin di sini disebutkan vitamin niacin, vitamin atau di sini disebutkan vitamin PP 22 mg, vitamin B3 pantothenic acid 11 mg. Untuk kita tahu sendiri untuk kebutuhan kuda di bawah ukuran 1 tahun itu, atau kuda kita sebut istilahnya namanya pol, memiliki kebutuhan protein 12%, di mana itu cukup melalui spesifikasi tadi itu cukup untuk kebutuhan kuda di bawah umur 1 tahun. Untuk pemberiannya pakannya sendiri menggunakan pelet, baru kemudian menggunakan pelet 3 kali sehari, baru kemudian untuk hijauannya 5 kali sehari. Jadi ada pagi, siang, sama sore, malam. Malam itu terakhir di jam 10. Baru untuk di standarnya di pesan pakan ini disebutkan untuk ukuran mares di atas mares ukuran kuda di atas 4 tahun itu 3 kg plus hijauan, 3 kg pelet plus hijauan. Nah, kemudian untuk masa laktasi itu 3 bulan, masa laktasi 3 bulan. Untuk pollingnya itu 7-8 kg plus hay atau hijauan segarnya. Kemudian ada weaning 0,5 sampai 0, kg, baru after weaning 3-4 kg harusnya, 3-4 kg peletnya maksud saya. Kemudian di sini komposisinya seperti pada umum peletnya ya, menggunakan jagung, menggunakan gandum, menggunakan uniknya dalam pelet
kuda di sini ada dry alfalfa, tumbuhan di mana sering digunakan untuk pakan kuda atau pakan kelinci, itu tumbuhan namanya alfalfa. Kemudian ada rice bran di sini. Rice bran di sini mungkin lebih ke dedak menir. Dedak kalau di bahasa Indonesia kan dedak beras gitu. Kalau kemudian ada soybean meal, tepung kedelai, baru ada corn gluten, minyak jagung, baru canned molasses, vegetable fat, minyak sayur, mineral, garam, ada tambahan-tambahan lainnya seperti vitamin dan semacam zat oligosakarida di sini. Untuk bagian pakan dan formulasi itu saja. Sekian, terima kasih. Untuk pencegahan penyakit yang biasa terjadi pada kuda ialah penyakit kolik atau pencernaan. Untuk pencegahannya, mereka biasanya menjaga kesehatan pakan dan kebersihannya. Pakan tidak boleh terlalu basah atau mengandung banyak air. Untuk manajemen kesehatan, biasanya mereka mendatangkan dokter hewan sekali dalam sebulan. Untuk pengolahan manajemen limbah ternak kuda di sini biasanya tidak diolah di sini, tapi langsung diberi ke pihak pertanian. Pihak pertanian lah yang mengelola atau memanfaatkan limbah tersebut. Biasanya limbah kuda dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Untuk sistem perkawinan di sini di Bistro masih menerapkan sistem perkawinan sederhana menggunakan pejantan, tidak menggunakan sistem inseminasi pada umumnya. Karena di sini di Bistro di sini tidak difokuskan untuk tahap produksi kudanya, tapi difokuskan untuk ke pelatihan kuda. Sementara untuk penjelasan perkawinannya, mungkin untuk pejantannya, kalau untuk kuda pacuan, mungkin di sini di Bistro tidak ada kuda pacuan, tapi untuk kuda pacuan diistirahatkan selama 3 bulan untuk jantan pemaca atau jantan untuk disiapkan untuk dikawinkan. Selama 3 bulan itu disiapkan gizinya, tidak diberi vitamina, pejantan dalam kondisi keadaan tenang. Kemudian untuk betina disiapkan 3 bulan juga, sama seperti bejantan, disiapkan gizinya dan lain-lain. Masa opum estrus sendiri 21 hari, ketahanan opum sekitar 21 jam, 6 jam setelah 5 hari. Kemudian melama bunting sekitar 11 bulan. Jadi untuk dapat dilihat di sini tuh, ini di sini pejantan unggul yang mau disiap dikawinkan. Untuk pejantan unggul di sini menggunakan pejantan silangan dari luar. Keuntungan Bistro Indonesia sendiri didapat dari wisata berkuda, orang yang berlatih kuda, dan orang yang menitip kuda. Untuk keuntungan laba rugi sendiri, Bistro Indonesia tidak mencari keuntungan karena tidak ada profit dan difokuskan kepada berlatih kuda, sebab Bistro Indonesia dijalankan berawal dari hobi. Jadi adapun bentuk pemasaran produk dari tempat ini yakni untuk pelayanan berlatih berkuda dan lain-lain dengan tarifnya tersendiri. Adapun promosi dari tempat ini dapat kita kunjungi di IG, YouTube, ataupun Facebook bistro.indonesia. Bagi teman-teman yang berminat, disilakan datang di Jalan Diponegoro, Mencireng, Binjai.